Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran aziza. Sadaqallahul 'azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, hafizakumullah. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala, subuh pagi hari ini kita bisa hadir di Masjid Jami Nurul Ikhlas untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita diberikan pahala dan fadilah daripada pelaksanaan sholat subuh berjamaah. Di antaranya baginda Nabi bersabda, "Man sholat subaha fi jama'atin ka'annahu sholat lailan kullah." Siapa saja yang melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid tentunya ya, ka'annahu sholat lailan kullah, maka dia akan diberikan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala seolah-olah telah melaksanakan, menunaikan sepanjang malam sholat dari habis isya sampai jalan subuh. Berapa jam ini? 8 jam ini. Walaupun tadi malam mungkin cuma 2 rakaat atau 3 rakaat atau 5 rakaat dengan witirnya. Bahkan mungkin nggak bangun-bangun tadi malam, capek misalnya ya, bangun-bangun sudah adzan subuh, tapi segera bergegas menuju sholat jamaah subuh, maka itu semua di cover. Inilah luar biasanya sholat subuh berjamaah, dan itulah yang ditakutkan oleh tentara Israel. Karena ada seorang syekh dari Pakistan, ketika dia dakwah di sana, di Palestina, di Jordan, itu kan Jordan ada namanya tepi barat Sungai Yordan, West Bank itu tepi barat Sungai Yordan. Itu saya dari jamaah tabligh kok melihat tentara Israel kok melongok masjid gitu. Ditanya, kenapa kamu melongok masjid? Kata dia, dalam kitab suci kami disebutkan bahwa bila subuhnya umat Islam penuh seperti sholat Jumat, saat itulah hancurnya Israel. Tapi saya lihat di sini belum penuh kata tentara Israel itu, maka kami yakin ya Israel pasti menang. Kabar yang terakhir justru kita lihat masjid itu kosong dan diisi oleh tentara Israel yang masih pakai seragam lengkap. Lalu dia menyanyikan lagu-lagu Israel. Mirip Panji Gumilang kemarin. Masih ingat nggak waktu ramai Panji Gumilang? Itu dia pakai salamnya Israel. Saya nggak tahu nih ada hubungan apa Panji Gumilang dengan tentara Israel. Nah, kita anggap lewat aja lah. Tapi yang jelas itu fakta beredar kalau nggak salah di WA.
sehari 2 hari terakhir ini tentara Israel itu apa namanya, udah megang dia ada di mimbar gantiin Pak Mursalin jadi khotib. Jadi begitu. Ini tentu tidak bisa diterima oleh hati tiap orang muslim. Sekitar hari Ahad yang lalu di masjid saya di Bogor datang seorang imam muda, nanti boleh diundang di sini, bagus. Imam muda, saya lupa namanya ya, tapi ada kontak. Bacaannya bagus, umur 19 tahun Pak. Tapi namanya orang Palestina ya 19 tahun udah kelihatan dewasa. Bagus, suaranya bagus banget. Tapi dia menceritakan bagaimana bahwa semalaman yang bisa tidur memikirkan bagaimana ayahnya, ibunya yang diusir dari rumah-rumah mereka oleh tentara Zionis Israel. Merinding kita. Keadaan seperti itu real. Artinya memang Israel itu ya memang bangsa yang melampaui batas. Itu kan bukan tanah mereka. Mereka boleh nyerobot. Ya. Kalau kita lihat sejarah tahun 1897 pimpinan Zionis Internasional Dr. Theodor Herzl selesai kongres di Basel, Switzerland, Eropa, dia datang ke Istanbul, menemui Sultan Abdul Hamid II, penguasa tertinggi dunia Islam, termasuk wilayah Palestina. Dia minta kepada Sultan Abdul Hamid agar diberikan tanah di Palestina untuk pemukiman Israel, dengan kompensasi seluruh hutang-hutang luar negeri Turki Utsmani akan di-cover oleh Zionis Internasional. Apa artinya? Secara faktual berarti Yahudi Israel tidak punya tanah di Palestina. Itu fakta. Kalau punya kan dia nggak perlu minta. Ya, ini harus dipahami fakta sejarah. Lalu bagaimana jawaban Sultan Abdul Hamid? Beliau katakan, "Anal ardo laisa milki bal li ummati." Sungguh tanah Palestina itu bukan punyaku, tapi punya umatku. Punya umat. Khususnya yang menempati di Palestina. Beliau nggak berani, ya, mentang-mentang penguasa tertinggi, lalu udah sana, yang penting tanda tangan kontrak. Nah, beliau bukan tipe penguasa seperti itu. Ya. Beliau adalah penguasa yang betul-betul melindungi hak-hak rakyat Palestina, umat Islam, dan juga berpegang teguh kepada hukum syariat Islam. Apa ada hukum syariat Islamnya tentang tanah Palestina? Ada. Itu dalam konteks hukum syariat Islam disebut ijma' sahabat. Kapan terjadinya ijma' sahabat? Terjadinya di masa Amirul Mukminin Khalifatir Rasulillah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tadi saya lagi berenung-renung dari sholat tadi, saya lihat ada lafaz Allah, ada lafaz Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya kurang. Bapak ingat nggak? Atau Bapak sekarang searching ke masjid-masjid lama, pasti
selain lafaz Allah, lafaz Muhammad, pasti ada lafaz khulafaur rasyidin. Di pojok-pojok biasanya ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Benar nggak? Itu masjid-masjid yang berpegang teguh kepada tradisi Islam. Karena memang ikon kita itu yang jelas tertinggi adalah Allah, Rasulullah. Lalu ya, tataran implementasi kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Jangan sampai umat Islam ini idolanya apa? Eisenhower, John F. Kennedy, Machiavelli, kacau. Belum lagi ada yang idolanya Karma, itu kacau gitu. Mestinya idola kita itu apa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Sebenarnya kalau kita dalami sirahnya, tariknya, itu dahsyat Pak, lebih dahsyat dari orang-orang Eropa atau Amerika yang disebut. Nah sekarang kembali ke yang kita insya Allah akan bahas hari ini adalah tentang surah Al-Fath, surah kemenangan terkait dengan masalah Palestina tadi. Memang Rasulullah bersabda begini, la taqumus saa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai umat Islam berperang dengan orang Yahudi, di mana umat Islam mengalami kemenangan karena seluruhnya berpihak kepada umat Islam. Bahkan pohon-pohon dan batu-batu berpihak kepada umat Islam. Kata pohon dan batu, ya Muslim, ya Abdullah, hada Yahudiyun waro'i faktulhu. Wahai Muslim, wahai hamba Allah, ini di belakangku. Jadi Yahudi itu bersembunyi di balik batu dan pohon. Tapi batu dan pohon ngasih tahu, faktulhu, bunuh dia, ilal gorkok, kecuali pohon gorkok. Fa innaha syajaratul yahud, karena pohon gorkok adalah pohon Yahudi. Makanya sekitar 20-30 tahun yang lalu, saya masih ingat saya baca majalah yang terbit di Timur Tengah, itu ada gerakan orang-orang Yahudi nanam pohon gorkok. Itu 30 tahun yang lalu ya. Mungkin sekarang udah gede-gede kali ya. Yahudi berani nanti sembunyi di pohon gorkok. Nah, memang nanti terjadinya akhir zaman itu adalah pertempuran di sana. Tapi dari segi hukum, wajibnya umat Islam dari segi memberikan pembelaan, apa hukumnya? Ada ayat berbunyi begini, wa inistansorukum fid-dini fa'alaikumur nasr. Kalau mereka meminta pertolongan kepada kalian dikarenakan agama mereka dizalimi, maka kalian wajib memberikan pertolongan. Itu ayat. Di mana ayatnya Ustaz? Di dalam Quran, cari 30 juz pasti ketemu. Ya. Jadi kalau nggak ketemu, SMS ke saya. Apa sudah nyari tapi sekarang pakai HP. Itu ayat itu turun dulu ketika Nabi sudah di kota Madinah, tapi tidak semua umat Islam ikut hijrah ke kota Madinah. Untuk yang nggak ikut hijrah, maka Nabi tidak dibebani tanggung jawab atas keselamatan mereka karena nggak hijrah. Namun kalau mereka minta pertolongan karena agamanya ditolimi, maka Nabi diminta untuk menolong mereka. Itu sebab turunnya ayat itu. Jadi itu berlaku sampai sekarang, walaupun kita beda negara, misalnya Palestina dengan Indonesia,
tetap kita harus memberikan pertolongan. Gitu. Apalagi yang namanya Palestina dengan Indonesia itu punya hubungan yang erat dari zaman Palestina. Kota di Palestina dengan kota di Jawa ada yang sama. Namanya apa? Kota di Palestina dengan kota di Jawa ada yang sama namanya. Kota apa? Jawa Tengah. Kudus. Kudus ibu kota Palestina itu Al-Quds. Al-Quds dibawa oleh Syekh Ja'far Shadiq yang kemudian terkenal menjadi Sunan Kudus, mendirikan kota namanya Kudus. Jelas? Berarti ada benang merah, ya. Orang Jawa Tengah dengan Palestina. Artinya Palestina bukan asing bagi orang Jawa Tengah, khususnya keturunan dari Sunan Kudus. Kampung halamannya sana Palestina. Gitu. Nah, jadi memang kita wajib berikan pembelaan. Satu lagi dari hadis Nabi menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran hendaknya dia ubah dengan tangannya. Wa illam yastati fa bilisani, kalau nggak mampu dengan tangan, dengan lisan. Wa illam yastati fa biqalbi, kalau tidak mampu dengan lisan ya dengan hati. Fa innahu adhaful iman, itu merupakan iman yang paling lemah. Apa iman yang paling lemah? Doa. Ya, tadi imam kita tadi berdoa untuk Palestina ya. Itu sudah termasuk selemah-lemahnya iman. Ya. Lah kalau doa aja nggak kita berikan, maka kita harus mempertanyakan iman kita masih ada apa enggak. Gitu. Tentu sebaik-baiknya taghirul munkar dengan tangan maknanya bisa dengan tangan langsung atau dengan tangan yang begini, dengan senjata. Ya. Maka kalau dari segi hukum syariat wajib kifayah kekuatan kaum muslimin khususnya punya wewenang menggerakkan angkatan bersenjata itu mengirim pasukan ke sana. Dimulai dari yang terdekat, yang paling dekat dengan Palestina apa? Negara apa? Syria, Turki. Itu yang dekat-dekat itu yang punya kewajiban. Merambat, yang disebut fardu kifayah itu merambat. Fal aqrab wal aqrab, dari yang terdekat kepada yang terdekat berikutnya. Kalau Indonesia masih jauh, mungkin masih belum perlu kirim pasukan. Tapi kalau negara lain cicing baik, diem aja, jegideg kata orang Jawa, ya, perlu dikirim ke sana, ya. Terutama tentara-tentara atau polisi-polisi rese di sini, kirim aja ke sana. Begitu. Maksudnya biar husnul khotimah gitu. Tapi benar-benar tentara yang terlatih Pak, jangan demonstran juga nggak bisa. Itu perang kok, lalu dikirim pendemo ya nggak bisa. Nah, untuk itu memang harus keputusan dari yang berwenang. Dalam hal ini kepala negara untuk menyatakan perang kan dari kepala negara. Dari Panglima TNI aja nggak bisa, harus kepala negara. Maka perlu kita lihat apakah kepala negara kita berani perang apa enggak, berani memutuskan perang apa enggak.
mumpung lagi debat capres, silakan. Mungkin kalau ada yang bikin pertanyaan. Nanti kalau Bapak jadi presiden, akan kirim pasukan nggak untuk mengusir Israel? Gitu, boleh. Jangan sampai calon kepala negara kita malah akan membuka hubungan dengan Israel. Silakan cari jejak digitalnya dari 3 capres itu. Jangan. Itu sangat berbahaya. Nah, kita tentunya berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala, siapapun capres yang dipilih oleh Allah. Sebenarnya kita ini kalau menurut syariat Islam Pak ya, haknya bukan kita gitu Pak. Dalam kitab Ahkam Sultaniyah itu yang memilih kepala negara itu orang-orang yang dengan kualifikasi yang tinggi sekali Pak. Ilmunya ada, orangnya orang yang adil itu maksudnya nggak fasik, ya, nggak korupsi, nggak kriminal, nggak macam-macam, ya, bersih, orang bersih. Itu, ya nomor berapa aja saya nggak boleh menyebutkan di sini. Pokoknya saya kasih kriteria aja ya Pak ya, Bapak yang tentuin silakan. Ya. Maksudnya saya kasih aba-aba aja sebagai orang yang memiliki pengetahuan. Kemudian jadi adil dan ilmu. Sedangkan yang memilih itu selain harus punya ilmu tentang ketatanegaraan menurut syariat Islam, juga orang baik, orang adil, tidak fasik, juga punya hikmah. Itulah yang sering saya sebut di dalam Pancasila sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi dulu strukturnya sudah ada sebenarnya yang namanya MPR. Itu sebenarnya yang berhak memilih presiden. Bukan kita rakyat, Pak. Sederhana aja, Bapak punya mobil, onderdilnya rusak, tentunya kan perlu diganti. Lalu Bapak beli ke pusat onderdil, kata yang jual bagus semua. Tapi kalau kita nggak ngerti kan, ketipu nggak kira-kira? Ya, apalagi belinya ke mana itu ya, yang banyak secondnya itu, KW-KW-nya itu. Lah milih onderdil mobil aja itu perlu yang ahli, lah apalagi milih kepala negara. Ini orang buta pun boleh milih, ya, buta huruf pun boleh milih, ya. ODGJ boleh milih. Oh, boleh. Ya. Tapi inilah kenyataan yang ada sekarang, yang mau nggak mau harus kita hadapi. Tapi kita harus punya idealisasi, insya Allah ke depan. Ya. Prinsipnya berarti apa? Kita kuatkan posisi orang-orang baik. Kita kuatkan supaya orang-orang buruk tereliminasi. Nah, jadi kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala siapa yang, karena yang punya hak. Itu kembalinya kepada surah Ali Imran ya Pak ya, ayat 26 kalau nggak salah. Kalau berfirman, "Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in." Itu ayatnya. Itu ayat politik Pak. Dan itu biasa dibaca di tahlilan, di zikiran di masjid-masjid, cuma nggak ngerti itu masalahnya. Padahal dasar itu ayat. Qulillahumma, katakanlah ya Allah, malikal mulki, engkaulah pemilik segala bentuk kekuasaan. Tu'til mulka man tasha, berikanlah kekuasaan
kepada siapa saja yang kau kehendaki. Allah apa? Engkau memberikan kekuasaan kepada siapa saja yang kau kehendaki. Wa tanzi'ul mulka mimman tasya, dan engkau mencabut kekuasaan dari siapa saja yang kau kehendaki. Tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya. Engkau memuliakan siapa yang kau kehendaki dan menghinakan siapa yang kau kehendaki. Biadikal khair, di tanganmu lah segala bentuk kebaikan. Jadi kalau kita ingin negara kita ini jadi baik, munajat aja kita kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, dan perbanyak orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah, khususnya di waktu subuh. Kita perbanyak. Alhamdulillah tadi berapa sholat ya tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya? Nanti pas 14 Februari usahakan Pak lebih sholat Jumat. Kok bisa lebih sholat Jumat Ustaz? Ya kan ada ibu-ibunya. Kalau Jumat kan laki-laki doang. Jumat kan penuh kan ini? Penuh, berarti tambah ibu-ibu lebih penuh lagi. Saat itulah nanti 14 Februari 2024 siapin. Karena ini kan disiapin ini nanti ada makan pagi. Ada ini. Ada. Kalau sekarang aja ada 14 Februari wajib ada. Kalau perlu ditambah menunya. Request dari sekarang. Lalu duitnya dari mana Pak Ustaz? Bank Indonesia. Loh, kok dari Bank Indonesia? Mas, duit kita ada yang dari bank lain. Bank Indonesia semuanya. Ya. Ya, tapi kalau ada yang bawa duit dari Federal Reserve ya nggak apa, pasti tenang aja. Ya, penting laku. Lu buat apa? Nah. Jadi coblosan nanti tanggal berapa Pak? 14 apa? Maret? Februari? Saya mau tanya, 14 Februari 2024 terkenal sebagai hari apa itu? Kenapa kok dipilih itu? Pernah nggak kita bertanya? Itu kira-kira tiba-tiba atau by design? By design. Itu by design. Pertanyaannya, dia sudah mendesain seperti itu, pasti untuk membuat satu opini tertentu yang dikaitkan dengan Valentine. Ya kita jangan kalah, umat Islam juga goblok. Kita desain juga bahwa tanggal 14 Februari 2024 yang pastinya itu libur, pastinya kita nyoblos, ya kan? Kita bunyiin sebagai hari kemenangan umat. Setuju Pak? Betul? Serius? Siap perjuangan? Takbir! 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 Ayo, mulai hari ini kita serius. Tinggal dihitung. Udah tinggal berapa hari itu? 14. Ada 50 hari, 60 hari. Pokoknya itu harus kita jadikan hari besar. Makanya tadi saya bilang, makanannya yang banyak. Sediakan ibu-ibu makanan yang banyak. Buat sampai malam. Di rumah nggak usah masak. Atau kalau masak, buat dibawa ke masjid. Nanti TPS-nya sudah mana? Lapangan itu. Dari dulu-dulu kemarin-kemarin di mana? Lapangan itu. Jadi kita nanti 14 Februari 2024 habis sholat subuh akbar, ya, subuh akbar, kita namakan subuh akbar Indonesia. Karena baru di Indonesia yang dipikirkan seperti itu. Dan kalau ini kita seriusi dan jadi, ini akan menjadi
apa? Termasuk dalam hadis, ya, kalau dicatat termasuk dalam hadis, man sanna sunnatan hasanatan fil Islam falahu ajruha wa ajru man amila biha. Itu hadis Nabi. Siapa yang membuat suatu sunnah, suatu kebiasaan yang hasanah, yang baik, ya, dalam pandangan Islam, maka dia akan dapat pahala, ya, serta pahala orang yang mengikuti. Kita masih butuh pahala kan? Butuh, Pak. Membalance dosa-dosa kita belum tahu ini udah balance atau belum. Nah, maka caranya selain kita sholat subuh berjamaah, selain kita zikir, selain kita baca Quran, kita bikin sunnah hasanah tadi. Itu kan kreativitas kita. Loh, apakah bukan bid'ah itu Pak Ustaz? Bid'ah tapi hasanah. Jangan dibilang kullu bid'atin dolalah, al-gobloku atau lalu. Tidak seluruh bid'ah itu dolalah. Imam Syafi'i mengatakan al-bid'atu bid'atan. Bid'ah itu ada dua macam, bid'atun hasanah wa bid'atun sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik, ada bid'ah yang buruk. Kamu lebih pintar dari Imam Syafi'i. Ya, itu Imamul Mujtahidin, ya. Muridnya Imam Syafi'i itu namanya Imam Ahmad bin Hanbal, termasuk Imam Mujtahidin. Nah, dan seandainya pengertian bid'ah yang mereka maksud itu, ya, yang bid'ah pertama kali itu namanya Abu Bakar Siddiq bersama Umar bin Khattab. Ketika terjadi Ghazwatul Rida, perang menghadapi orang-orang murtad, banyak loh Pak dulu yang murtad. Sepeninggal Rasulullah itu yang orang-orang yang murtad itu banyak Pak. Bahkan sampai 100.000. Coba, itu zaman itu kan abad ke-7 ya Pak. Ya. Ada pasukan murtad sebanyak 100.000. Banyak banget itu. Negara di Indonesia yang besar pada waktu itu siapa? Sriwijaya kan? Sriwijaya itu Dapur Tahyan. Itu pasukannya cuma 22.000. Pasukan murtad berapa? 100.000. Tapi karena ketegasan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya, dia kirim Khalid bin Walid Saifullah dan Allah diberantas pasukan murtad, diberantas. Nah, jadi kita kembali bahwa tanggal 14 Februari 2024 kita bikin, ya, pokoknya ibu-ibu berlomba-lomba bikin, boleh, ya, masakan apa. Duitnya dari mana tadi sudah saya bilang, dari Bank Indonesia. Kalau nggak ada, nggak tersedia di mana? Nabung. Siapapun umat Islam yang menginginkan 14 Februari 2024 sebagai hari kemenangan umat, wajib persiapkan diri. Fisiknya wajib, otaknya wajib, psikologinya wajib disiapkan untuk menang. Insya Allah kemenangan akan diperoleh oleh Allah. Personalnya kita pasrahkan kepada Allah, ya. Siapa yang jadi presiden, siapa yang jadi anggota DPR, kita pasrahkan kepada Allah. Hanya kita berikhtiar di antara 3 orang ini yang kira-kira yang paling mendekati dengan kehendak Allah SWT, siapa? Itu aja.
Jangan karena apa istilahnya sentimen golongan, sentimen partai, sentimen kesukuan, jangan. Ya, tapi munculkan dari iman kita. Makanya kita perlu mempelajari surah Al-Fat. Dan surah Al-Fat ini udah biasa dibaca oleh umat Islam, khususnya yang suka baca kitab Maulid, Tibah, Situduron, Barzanji, itu pasti baca. Ya, Inna fatahna laka fathan mubina, ya kan? Itu ayatnya. Nah, saya bacakan sedikit deh biar ini tafsirnya, ya. Qad fatahna laka ya Muhammad makkata fathan mubinan bayinan dhahiran wa hakamna laka bil fathi al mubin ala a'daika wal muradu bil fathi fathu makkah wa adahu Allahu bihi qabla an yakun wa dzakarahu bil lahbil madi litahaqquqihi wa kanat bisyaratan azimah minallahi ta'ala li rasulillahi wa lil mu'minin. Jadi surah Al-Fat ini diturunkan oleh Allah sekembalinya Nabi bersama kaum muslimin sekitar 1.500 orang dari Hudaybiyah. Di mana Hudaybiyah itu? Menjelang masuk kota Mekah. Karena kaum muslimin ditahan oleh Quraisy tidak boleh masuk kota Mekah karena Quraisy khawatir kalau ada apa-apa nanti, karena sebelumnya kan perang yang disebut dengan perang Ahzab, 10.000 pasukan Quraisy gabungan dengan kaum musyrikin di luar Quraisy menyerbu kota Madinah, tapi nggak berhasil masuk karena dihalangi oleh Tarik, maka disebut dengan juga perang Khandaq. Ya. Nah, mereka bubar akhirnya, itu yang sering yang saya sampaikan dibuat syairnya dalam takbiran sodako wanda wa nasoro abda wa a'azza jundan wa hazamal ahzab wadda. Allah mengalahkan pasukan Ahzab sendirian. Nah, jadi takut Quraisy itu makanya dihadang, terus dibuat perjanjian, dicatat senjata. Baru boleh masuk tahun berikutnya, tahun ini terjadinya Hudaybiyah itu tahun ke-6 Hijriah. Maka surah Al-Fat ini turun tahun 6 Hijriah, sekembalinya ke kota Madinah. Ternyata begitu Rasulullah nggak boleh masuk, begitu kembali ke kota Madinah, turun surah Al-Fat mengabarkan Inna fatahna laka fathan mubina. Sesungguhnya kami tetapkan, bukakan ya kepadamu ya, yaitu Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah, fathan mubina, pembukaan yang nyata. Apa maksudnya bukan nyata? Nih sedikit gambaran tentang Fathu Mekah. Ada 10.000 pasukan kaum muslimin siap berperang, dan mereka semuanya oleh Rasulullah di malam hari ya di tepi kota Mekah disuruh menyalakan obor. Ingat waktu itu belum ada PLN Pak ya. Bayangin coba 10.000 orang nyalain obor, takut gak musuh kayak gitu? Takut Pak, pas Pak gemetaran Pak. Itu termasuk teknik Rasulullah menggentarkan musuh. Gemetaran musuh Pak. Pimpinan kota Mekah langsung datang bertekuk lutut menyerang dan masuk Islam. Itu namanya Abu Sufyan. Karena pimpinan kota Mekah sudah menyerang, lalu atas saran Abbas bin Abdul Muthalib, paman Rasulullah,
Wahai Muhammad, Abu Sufyan ini bangsawan tinggi ya, dari Bani Umayyah di Mekah dan pimpinan kota Mekah. Abu Sufyan itu sudah masuk Islam, ya kan? Baru masuk Islam, mualaf. Kasih dia kebanggaan. Maka Rasulullah buat maklumat. Siapa saja yang masuk rumah Abu Sufyan aman. Siapa saja yang masuk ke Masjidil Haram aman. Siapa saja yang menutup pintu rumahnya aman. Maka begitu cepat berita itu menyebar, maklumat itu menyebar, seluruh orang-orang Mekah melaksanakan itu. Maka besok paginya 10.000 pasukan kaum muslimin masuk lenggang kangkung, Pak. Gak ada perlawanan, kecuali sedikit 9 orangnya gampang lah diabaikan. Itulah yang disebut dengan Fathan Mubinan, kemenangan yang nyata. Kan sebenarnya paling enak gitu, perang tanpa perang gitu. Nah, gitu ya. Nah, pertanyaannya, refleksinya untuk kita pada tanggal 14 Februari 2024 apa gitu ya. Harus kita tekadkan, harus kita perjuangkan, harus kita opinikan, harus kita kabarkan, harus kita bisikkan ke tetangga-tetangga kita, baik yang dekat maupun yang jauh, kerabat-kerabat kita, bahwa 14 Februari 2024 adalah hari kemenangan umat. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan dengan apa? Benchmark, tolong ukur, Fathu Mekah, kemenangan atas kota Mekah, pembukaan kota Mekah, penaklukan kota Mekah, insya Allah kita dapat pahala. Insya Allah. Dan kalau ini kemudian nyebar, ya banyak yang ngikutin. Ini saya ngomong di masjid ini baru sekarang nih agak detail, ya. Karena saya nggak sudah nggak kira-kira lagi aja kalau Nurul Ikhlas mah dari dulu kan tahu saya siapa, ya. Ini kalau kita sebarkan dan orang-orang mengikuti, waduh, gede banget Pak pahalanya, Pak, gede banget. Ya kalau nggak percaya nanti buktikan di akhirat deh. Nanti Bapak posisinya sangat tinggi sekali, karena jadi pelopor, ya. Pelopor kalau diberi itu pelopor itu yang elit, ya, pelopor. Pelopor, sebarin, kasih tahu. Setiap orang yang ini terima, kasih tahu lagi, itu berlipat-lipat pahalanya. Kalau cuma Bapak, ya pokoknya kita nyoblos deh, calon saya nomor 1, calon saya nomor 2, calon saya nomor 3, itu udah dapat pahala. Cuma kalau kita nyoblos ke TPS terus gak dapat pahala, cuma mending nyoblos di rumah yang dapat pahala, ya. Kalau mau dapat pahala, ikuti petunjuk kita, beruswah kepada baginda Rasulullah SAW, termasuk dalam hal pemilu, dalam hal penyoblosan. Gitu. Kita usahakan, kita tahu dalilnya. Gitu. Saya nggak sebut si A atau si B-nya, ya. Bapak-bapak sudah bisa merasakan berdasarkan apa yang diterima selama ini. Nah, jadi kita ketika terjadi Fathu Mekah itu ada hal yang kita bisa ambil pelajaran selain tadi teknik Rasulullah dalam berperang yang tujuannya bukan menumpahkan darah, ya, dan terjadinya pergantian rejim dari rejim Abu Sufyan dan kawan-kawan yang musyrik Quraisy menjadi rejim Rasulullah dan para sahabatnya yang tauhid. Karena Abu Sufyan pun masuk Islam dan seluruh kota Mekah masuk Islam, Pak. Itu bahkan seluruh Jazirah Arab masuk Islam. Itu yang diabadikan oleh Allah dalam surah Idza jaa
nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu hasil dari Fathu Mekah. Jadi kalau surah Al-Fath ini tahun 6 Hijriah, ya, sebelum terjadinya Fathu Mekah, kalau idza jaa nasrullah setelah terjadinya Fathu Mekah. Nah, sekarang sebelum apa setelahnya dengan 14 Februari? Sebelum ya, nah maka kita pendalaman untuk yang sebelum. Apa yang mesti kita siapkan? Ya. Nah, dari penggalangan opini yang paling penting dan pendekatan diri kepada Allah. Sholat subuh berbanyak. Jadi tiap orang punya tanggung jawab mengajak kenalannya, tetangganya untuk subuh berjamaah di masjidnya masing-masing, ya, yang terdekat. Ya, dan setelah itu nanti kita akan siapin tausiah-tausiah yang mengarah kepada agar terwujud satu kepemimpinan bangsa Indonesia yang terbaik, yang bisa membawa bangsa Indonesia kepada kemajuan dan keselamatan. Batasannya adalah firman Allah, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kalau sekiranya penduduk-penduduk negeri itu termasuk Indonesia amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Kami akan buka pintu-pintu keberkahan dari langit maupun dari bumi. Udah, itu jaminan. Kita nggak nyebut nama ini dan itu dari batas-batas itu. Nah, karena kan tiap periode orangnya kan ganti, ya kan. Hari ini siapa 3 calon ini, mudah-mudahan Allah tentukan yang paling baik buat bangsa Indonesia. Ya, jangan kita berdoa ya Allah terserah siapa aja ya Allah. Ya, yang penting siapa aja yang ngasih paling banyak ya saya coblos. Minta betul-betul kepada Allah. Jangan minta pada capres yang paling dikasih 400.000, 200.000. Minta kepada Allah kasih rezeki yang banyak. Karena kita punya program mau nyediain makanan, ya kita ikhtiarkan sambil kita mohon pada Allah. Untuk itu saya sarankan memperbanyak wirid yang namanya sholawat al-fatih. Kalau buka aja di YouTube banyak. Untuk membuka rezeki, untuk membuka apa-apa aja yang terkunci. Jadi bunyinya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Itu diulang-ulang. Dan kalau kita baca sambil betul-betul kita konsentrasikan, mohon kekuatan kepada Allah agar kita diberi kekuatan dasar. Insya Allah pintu-pintu rezeki langsung terbuka. Bahkan untuk kekuatan fisik Pak ya, saya kan sudah hampir 40 tahun juga ya. Saya melakukan tiap hari Pak, jalan sambil baca sholawat al-fatih. Ya kadang-kadang dapat 13.000 langkah, 14.000 langkah. Kemarin karena mau Jumatan ya 7.000 langkah. Ini hari ini Sabtu, nggak tahu nanti dapat berapa ribu langkah. Sambil bunyi Pak, tak kerasin. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Terus bunyi lagi. Bahkan kadang saya naik motor aja nganterin anak sekolah, saya bunyiin. Kemarin digonceng sama
sama teman saya ke Gunung Sindur, dari Bogor ke Gunung Sindur, dari Kayu Manis ke Gunung Sindur, bunyiin sampai 200 kali sambil keras. Ya, keras paling kemeng aja intinya ya, sama haus ya minum gitu aja. Kalau pengen seger-seger ya beli es gitu aja. Ngapain pusing-pusing? Yang penting, nah ini yang penting. Inna Allaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bersolawat itu perintah Allah. Jadi kita melaksanakan perintah Allah. Allah aja bersolawat untuk Nabi. Nah kalau kita disebut nama Nabi kita cicik wae, diam jegideg, waduh. Sedangkan di akhirat kan kita butuh apa? Nabi itu apa? Nabi itu kan turja syafa'atuhu, sangat diharapkan syafaatnya. Kalau ingin dapat syafaat di hari kiamat, ya sholawat. Ya. Dan kita menjalankan perintah Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang yang beriman, shollu alaihi, sholawatlah untuk Nabi. Dan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan gini, man shalla alayya marratan sallallahu lahu asyara marrat. Siapa yang sholawat kepadaku sekali, Allah bersolawat kepada dia. Jadi Allah itu tidak hanya bersolawat kepada Nabi, juga kepada orang yang bersolawat, bahkan 10 kali lipat untuk orang bersolawat. Ya. Kalau bisa Pak minimal sehari 100 kali. Bisa. Kalau lebih dari itu, apalagi bapak-bapak yang sudah pensiunan, udah nggak ada tanggung jawab kerja lagi, rezeki juga pasti dijamin oleh Allah. Berbanyak. Tapi untuk sekarang ini saya mohon dikonsentrasikan agar mendapatkan pertolongan Allah, kemenangan untuk umat pada tanggal 14 Februari 2024. Setuju ya? Oke ya? Kita kerjakan bersama-sama. Sholat subuh tingkatkan, banyakkan. Kemudian sholawat al-fatihah kan boleh. Ngario kumpul bareng-bareng bacanya. Setel aja Pak YouTube-nya. Bapak kasih masukin ke ini loudspeaker, terus ikutin aja. Tadi kenapa saya bisa 14.000 langkah? Pakai headset aja Pak. Jadi saya cuma ngikutin headset aja. Kalau enggak kan enggak rata. Ini supaya rata aja. Begitu. Demikian mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza muttaqun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa a'udzu bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.